Tentang pasal berlapis, ngapa saya katakan tidak perlu berlapis? Soalnya kalau berlapis seolah-olah ya kesan orang itu mencari kesalahan dan orang ini harus terjaring gitu kan. Berarti kurang yakin dengan pasal ini. Pokoknya harus terjaring. Jadi kesannya di publik kan nggak bagus. Kalau memang sudah terjaring misalnya dengan pencemaran nama baik, dengan pelanggaran ITE ya sudah itu saja, dua itu saja, nggak usah diyuntuhkan ini, yuntuhkan ini, yuntuhkan ini. Nah itulah orang menimbulkan kesannya seolah-olah itu kriminalisasi. Ya ngapain banyak-banyak? Kalau satu atau dua pasal sudah cukup, ya demikian yakin ya cukup. Nah kalau misalnya banyak sekali dibuat lapisan-lapisan, sehingga publik beranggapan wah ini pasal pokoknya harus terjaring gitu kan. Berarti Oke, menurut Pak Susno ada keraguan ataupun keterpaksaan ya untuk memberikan jeratan pasal berlapis ini, Pak. bukan menurut saya, tapi saya katakan tidak perlu berlapis-lapis. Kalau satu pasal cukup, ngapain harus 10 atau 12 pasal gitu kan? Mencapek-capeki pemeriksaan. Karena itu nanti kalau pasal itu disusun adalah berdasarkan ancaman hukuman yang diambil adalah hukuman yang terberat gitu. Tidak ditambah misalnya, oh pasal pencemaran nama baik-baik 3 tahun, pasal ITE-nya 2 tahun jadi 5, pasal sekian setahun jadi 6, pasal sekian tidak. Cara menghukum itu tidak seperti itu. Diambil pasal dengan ancaman hukuman yang tertinggi yang terbukti. Jadi enak kan masyarakat nilainya pun enak. Oh polisi nggak mencari-cari tapi berdasarkan ini gitu. Nah, kalau itu kan kayak oh kalau lepas dari ini yang ini, lepas dari yang ini yang ini. Nah, oke. Kalau konsekuensinya sendiri bagaimana, Pak? Seperti misalkan konsekuensi hukum bagi tersangka ini karena dijerat pasal berlapis dan juga apakah bisa memperberat posisi mereka di persidangan nanti? Tidak gitu kan karena hakim kan mengambil kan pembuktiannya mulai pasal yang paling tinggi ancaman hukumannya. Kalau yang terbukti yang tinggi ya sudah terbukti ya yang lain sudah gitu. Satu. Yang kedua, perjalanan ini masih panjang gitu kan karena nanti apa yang disidik oleh Polri gitu kan belum tentu diterima oleh jaksa. Satu. Nah, jaksa belum tentu menerima, belum tentu sependapat gitu. Tetapi kalau jaksa sependapat berarti jaksa dan Polri sudah satu arah gitu kan. Yang kedua, masih ada upaya hukum para tersangka yang ditetapkan itu untuk melakukan upaya apa namanya pra peradilan. Karena sekarang kan penentuan tersangka itu bisa diperadilankan ya. Contohnya misalnya waktu siapa namanya yang kasus Cirebon itu ya Peggy atau siapa itu kan Ya. penentuan tersangkanya itu di pra peradilankan gitu kan. Kemudian juga pernah dulu kan ada pra peradilannya terhadap terstatus tersangka baik oleh KPK maupun oleh Polri itu tidak masalah. Jadi perjalanan ini masih panjang gitu kan. Dan mudah-mudahan aja hukum di negara kita ini betul-betul tegak, betul-betul adil, betul-betul bukan berdasarkan wah ini targeting atau pesanan. Dan saya yakin bahwa aparat kepolisian, aparat kejaksaan, dan pengadilan ini akan berlaku adil seadil-adilnya.